Selamat datang di mata kuliah keperawatan gawat darurat bersama saya Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar mengenai acute abdomen atau trauma pada abdomen. Kita akan mempelajari dalam dua video. Yang video pertama ini mengenai overview atau secara umum dan juga blunt trauma atau trauma tumpul. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini. Jadi kita akan belajar asuhan keperawatan pasien dengan trauma abdomen. Kita akan mempelajari tentang pengertiannya apa, lalu penyebabnya, tanda dan gejala seperti apa, lalu asuhan keperawatannya. Trauma abdomen itu adalah sebuah trauma yang terjadi pada abdomen yang menyebabkan perdarahan dalam rongga abdomen. Ini dibedakan menjadi memang terjadinya internal bleeding atau juga disebabkan oleh trauma tumpul atau trauma tembus blunt atau penetrating injury. Ini adalah konsep map yang bisa Anda perhatikan. Jadi Anda bisa melihat dari bagian atas dulu yang berwarna merah. Itu etiologinya apa saja untuk gastrointestinal hemorrhage atau perdarahan gastrointestinal, lalu bagaimana ada kelas-kelas perdarahan, lalu ada tanda dan gejalanya, ada masalah keperawatan dan juga intervensinya. Silakan Anda pelajari slide yang Anda lihat ini mengenai konsep map untuk perdarahan abdomen. Tanda dan gejala pada perdarahan intraabdomen kita bisa mengingatnya dengan singkatan HELENA. Apa itu HELENA? Yaitu hematemesis, hematokesia, dan melena. Hematemesis adalah muntah darah, hematokesia adanya darah dalam feses, lalu melena adalah BAB yang berwarna hitam seperti aspal yang merupakan tanda dari perdarahan di intraabdomen. Nah, pada hematemesis bisa juga kita mendapatkan ketika kita menarik cairan dari lambung, dari NGT itu akan seperti kopi. Jadi disebutnya cairannya coffee ground. Untuk upper GI bleeding atau perdarahan di bagian perut bagian atas, kita bisa melihat pada gambar apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya upper GI bleeding. Bisa esophagitis, ada trombosis pada vena porta hepatica, ada juga Mallory Weiss tear atau sobeknya pada dinding lambung. Nah, ada juga penggunaan obat-obatan yang berlebihan, misalnya obat-obatan NSAID, atau juga ada beberapa jamu yang dicampur dengan obat-obatan steroid. Ini dapat menyebabkan peptic ulcer dan juga perdarahan. Ada juga gangguan pada aorta, ada juga gangguan alkohol karena penggunaan alkohol yang berlebih, dan juga kanker. Nah, kita bisa lihat tanda dan gejalanya adanya hematemesis yang tadi kita bahas. Ada muntahan atau cairan NGT yang berwarna hitam seperti kopi yang disebut dengan cairan berwarna coffee ground. Nah, juga ini terjadinya melena karena BAB-nya bisa tercampur darah sehingga akan keluar BAB yang berwarna hitam dan lengket dan sangat berbau. Ini disebut juga melena. Pasien akan mengalami nyeri epigastrik tentunya karena ini adanya perdarahan di dalam rongga internal. Lalu pasien juga dapat mengalami takikardia dan hipotensi jika cukup banyak perdarahannya, sehingga ini merupakan tanda-tanda dari shock hemorrhagic. Nah, jika ada perdarahan juga kita bisa lihat dari hasil darah lengkap bahwa hemoglobin akan kurang dari 10 gram per desiliter. Nah, untuk lower GI bleeding atau perdarahan di bagian gastrointestinal bagian bawah, kita bisa melihat tanda dan gejalanya adalah adanya hematokesia atau pada BAB terdapat darah yang berwarna merah cerah karena ini tidak tercampur dengan asam lambung, sehingga pada BAB yang seharusnya tidak ada darah, pada feses yang tidak ada darah, ini menjadi ada darah yang berwarna merahnya lebih cerah
Jadi ada perdarahan yang lebih dekat ke dalam dari rektum. Nah, juga jika perdarahannya cukup banyak, pasien dapat mengalami takikardi dan hipotensi, dan juga hipotensi ortostatik atau hipotensi yang berkaitan dengan perubahan posisi. Juga pada pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin akan kurang dari 10 gram per desiliter. Bila kita menemukan tanda-tanda itu, kita harus segera laporkan untuk selain kita resusitasi cairan, kita juga bisa memberikan transfusi darah. Nah, untuk penanganan prehospitalnya, kita bisa tambahkan huruf C pada primary survey kita ABCDE. Nah, C itu adalah untuk catastrophic bleeding. Jadi, jika Anda melihat pasiennya masih bernafas, Anda harus segera lihat apakah ada perdarahan yang masif, perdarahan yang banyak sekali. Jadi, jika bisa dihentikan, segera hentikan perdarahannya, baru Anda periksa airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nah, ingat, setelah itu Anda bisa memeriksa tanda-tanda vital, atau jika Anda bersama teman yang penolong kedua dapat memeriksa tanda-tanda vital selama Anda melakukan primary survey. Nah, untuk menghentikan perdarahan, jika itu ada di ekstremitas, Anda bisa lakukan tourniquet dan juga balut tekan. Nah, untuk melakukan resusitasi cairan di prehospital, sebaiknya disarankan oleh GAS dari 2021 itu infusnya maksimalnya 1 liter diberikannya karena dapat menyebabkan hemodilusi jika terlalu banyak ketika penanganan prehospital. Nah, cairan yang dipilih adalah ringer laktat karena NaCl 0,9 itu terbukti dapat menyebabkan asidosis, hiperkloremia, dan gagal ginjal, juga koagulopati dan dilusi pada darah. Untuk obat-obatan, Anda dapat memberikan asam tranexamat via IV. Jika pasien sudah dibawa ke ruang UGD, ingat kita harus cek lagi primary survey dan secondary survey. Yang primary survey tentu saja kita harus lihat apakah jarak napas pasien itu paten, apakah pasien membutuhkan oksigen dan dipasang ETT dan disambungkan ke dalam ventilator. Nah, lalu yang berikutnya adalah apakah memerlukan resusitasi cairan dan juga transfusi darah. Kita bisa cek juga tingkat kesadarannya, apakah pasien masih dalam kondisi sadar penuh atau mulai somnolen karena kehilangan darah yang banyak. Nah, kita juga bisa lakukan tanda vital berkala. Karena dilakukan di UGD, tentu saja ada tim yang menolong Anda. Jadi, teman yang lain bisa langsung memasang NGT dan kateter urin. Nah, untuk berkolaborasi dengan dokter, kita bisa kolaborasikan apakah perlu dilakukan endoskopi atau yang tercepat adalah melakukan fast scan. Jadi fast scan itu adalah USG untuk mengetahui secara cepat adanya internal bleeding dalam rongga toraks dan abdomen. Ini adalah gambaran di mana fast examination dilakukan. Jadi Anda dapat melihatnya bahwa semua rongga abdomen dan toraks ini akan bisa terlihat dengan cepat dengan menggunakan USG. Jadi ini untuk menemukan dengan cepat di manakah sumber perdarahan bila perdarahannya terjadi di dalam atau internal bleeding. Jika pasien mengalami tanda-tanda ini, kita harus selalu waspada. Jadi perhatikan tanda-tanda syok pada pasien. Pasien jika mengalami takikardia, takipnu, hipotensi, dan juga penurunan curah jantung, kita harus lakukan segera pertolongan. Jadi kita memberikan oksigen, kita memberikan resusitasi cairan. Jadi perlu diingat bahwa penurunan curah jantung, cardiac output itu adalah stroke volume dikalikan dengan nadi. Jadi jika nadinya mengalami takikardia, itu pasien dapat mengalami penurunan curah jantung. Jika stroke volumenya rendah dengan tanda adanya hipotensi, juga pasien dapat mengalami penurunan curah jantung. Hal ini yang harus kita waspadai dan segera kita lakukan intervensi kolaboratif. Untuk pemeriksaan fisik lanjutan, kita bisa lihat apakah pasien mengalami nyeri dan berapa skala nyerinya, sehingga kita bisa memberikan analgesik yang tepat. Nah,
juga kita bisa lihat dalam pemeriksaan exposure apakah ada perdarahan perektum, sehingga kita bisa tahu oh ini ada perdarahan yang ada di dalam rongga internalnya, masih ada. Nah, kita juga perhatikan apakah tanda-tanda vital itu tidak stabil, sehingga kita lakukan secara berkala. Nah, kita lihat apakah ada ekimosis, ada distensi abdomen, lalu kita dengarkan bising usus. Nah, jika tidak ada bising usus, kita harus curiga jangan-jangan ada banyak perdarahan di sana sehingga menutupi bunyi ususnya, bising ususnya. Dan juga coba perhatikan apakah ada nyeri pada palpasi. Nah, jika pasien mengalami peritonitis, Anda ketika palpasi dapat menemukan abdominal rigidity atau terabat tegang, ya, dan juga nyeri ketika dilepas. Jadi ketika ditekan dan dilepas itu pasien akan mengalami nyeri lepas. Nah, ada juga tanda Cullen atau ekimosis periumbilicalis ketika ada perdarahan retroperitoneal ke anterior. Nah, seperti ini tanda Cullen's dan juga Gray-Turner sign. Nah, jadi ini adalah temuan dalam pemeriksaan fisik yang mengindikasikan adanya perdarahan pada dinding abdomen. Nah, ini seringkali disebabkan oleh acute pankreatitis atau perdarahan retroperitoneal. Tapi ini juga dapat terlihat dalam beberapa kondisi lainnya. Nah, jika pasien Anda mengalami hal ini, Anda harus segera melaporkannya jika dokter Anda belum memeriksanya ke arah abdomennya. Jadi segera dilaporkan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, untuk jika ada keluarga korban, Anda dapat menanyakan riwayat. Coba tanyakan riwayatnya terperinci tentang peristiwa seperti apa yang menyebabkan trauma abdomen, termasuk mekanisme cederanya dan waktu cedera. Misalnya, oh ini kecelakaan lalu lintas, dia terbentur pada stang motor atau setir mobil, atau dia terjatuh dari ketinggian misalnya ya. Jadi kita bisa mengira-ngira apa saja kira-kira rongga yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah coba tanyakan tentang gejala-gejala yang terkait. Misalnya, oh memang sudah sakit perut sebelumnya, oh ada mual, ada muntah. Nah, berapa banyak muntahannya? Isinya apa? Apakah itu air, makanan, atau darah? Nah, apakah ada perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau berkemih pada hari sebelumnya? Nah, kita juga perlu lihat apakah ada riwayat pengobatan, misalnya pasien sedang dalam pengobatan antiplatelet, antikoagulan pada pasien sakit jantung. Nah, atau juga kebiasaan minum alkohol karena ini akan memperberat kondisi perdarahannya. Untuk trauma abdomen kita juga bisa lihat jika itu wanita yang muda dan masih produktif, apakah pasien sedang hamil dan melakukan percobaan aborsi. Jadi perlu kita cek secara menyeluruh. Seperti yang dapat Anda lihat pada layar, di sini adalah algoritma bagaimana manajemen emergensi pada kasus acute gastrointestinal bleeding atau perdarahan gastrointestinal yang akut. Jadi jika pasien mengalami melena atau hematokesia, segera pasang infus 2 akses sedapatnya dan juga dengan kanula yang besar. Dan juga sekalian kita mengambil darah untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, lalu pasangkan NGT dan aspirasi apakah ada perdarahan di dalam rongga lambung. Nah, jadi jika berikutnya Anda bisa mengikuti tanda panahnya. Jadi jika ada darah, itu yang terjadi adalah perdarahan upper yang bagian atas. Nah, bila tidak ada darah ketika aspirasi, itu adalah lower GI bleeding atau perdarahan di bagian bawah. Nah, Anda tinggal mengikuti garis panahnya apakah ada riwayat portal hipertensi, apakah stabil atau tidak stabil, dan juga Anda dapat melihat bagaimana intervensi yang dilakukan pada pasien. Nah, jadi silakan Anda mengamati algoritma ini dan mempelajarinya. Juga coba pertimbangkan apakah hal ini dapat dilakukan di tempat Anda bekerja. Jika pasien dipindahkan ke dalam ruang perawatan kritis, kita harus memperhatikan hal ini,
ini adalah disebut dengan lethal triad of trauma. Jadi jika pasien mengalami trauma, mengalami perdarahan, ini dapat mengalami resiko-resiko kematian. Yang pertama, karena banyaknya darah yang dikeluarkan, ini akan menurunkan curah jantung dan juga mengalami hipovolemi. Hipovolemi ini akan membawa kepada hipotermia dan juga penggunaan alkohol misalnya ya. Jadi ini dapat mempersulit kondisi tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Jika pasien mengalami perdarahan ketika di luar rumah sakit, jika pada udara dingin, ini juga akan memperberat kondisi hipotermia. Nah, hipotermia ini akan mempengaruhi enzim tertentu dalam hepar untuk memproduksi faktor-faktor pembekuan. Juga hipotermia ini akan mengurangi kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, sehingga kondisi hipotermia ini dapat menurunkan koagulasi, sehingga dapat menyebabkan pasien mengalami koagulopati. Nah, penurunan hemoglobin dan yang keluar dari darah yang dialami oleh perdarahan yang dialami oleh pasien, ini akan menyebabkan metabolisme menjadi anaerob, sehingga terjadi peningkatan asam laktat dalam darah. Nah, peningkatan asam laktat ini dapat menyebabkan asidosis metabolik dan begitu pula akan terus kembali kepada lingkaran, kepada hipotermia dan koagulopati, sehingga hal-hal ini dapat menyebabkan kematian pada pasien. Ini adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus dengan trauma abdomen. Jadi yang pertama kita lihat dari airway, breathing, dan circulation. Untuk bagian breathing ini bisa terjadi pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan nyeri karena disfungsi diafragma atau sekunder akibat trauma abdomen. Nah, nyeri akut tentu saja akan dialami pada pasien dengan trauma abdomen karena adanya cedera jaringan, ada peradangan atau juga intervensi bedah yang terkait dengan trauma abdomen. Nah, yang berikutnya adalah risiko shock hipovolemi yang berhubungan dengan perdarahan interna atau kehilangan cairan yang signifikan sekunder akibat trauma abdomen. Yang berikutnya adalah gangguan pertukaran gas karena disfungsi pernapasan yang disebabkan oleh pola nafas tidak efektif. Yang berikutnya adalah risiko infeksi karena adanya luka terbuka, karena adanya intervensi bedah dan juga prosedur invasif yang terkait dengan trauma abdomen. Tapi hati-hati ketika Anda menegakkan diagnosa keperawatan, jangan sampai Anda menyalahkan tindakan yang diambil. Sehingga jika pasien memang ada luka terbuka, itu dapat Anda angkat menjadi risiko infeksi. Nah, yang berikutnya adalah kita harus lihat juga aspek psikologis ya. Jadi Anda bisa mengangkat kecemasan yang berhubungan dengan peristiwa traumatis, kecemasan keluarga, kecemasan pasien, Anda bisa angkat sebagai diagnosa keperawatan. Nah, yang berikutnya adalah karena sudah ada operasi, karena ada nyeri, ini bisa terjadi gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri atau intervensi bedah. Yang terakhir adalah kurang pengetahuan mengenai cederanya sendiri dan juga bagaimana pilihan pengobatan atau juga misalnya wound care, ya, perawatan diri setelah trauma abdomen. Nah, untuk terapi ada beberapa fokus yang bisa diperhatikan baik oleh perawat maupun tim dokter. Jadi manajemen medisnya tentu saja berfokus kepada pemulihan stabilitas hemodinamik pasien dan kontrol perdarahan. Ini dapat dilakukan endoskopi maupun kolonoskopi. Memang pilihan yang terbaik standarnya adalah bedah. Jadi Anda dapat melihat di sini ada laparoskopi atau laparotomi. Nah, menurut Anda tindakan yang mana yang terbaik untuk trauma abdomen? Ya, tentu saja yang lebih baik adalah laparotomi. Seringkali dilakukan laparotomi eksploratif untuk melihat bagian-bagian mana saja yang ada mengalami cedera di rongga internal. Nah, yang berikutnya adalah tindakan keperawatan. Tentu saja selain airway, breathing, dan circulation, kita harus melakukan penggantian volume cairan. Ya, jadi cairan ini Anda dapat mengkombinasikan antara kristaloid
koloid, dan transfusi darah. Nah, silakan Anda lihat guidelines-nya transfusi darah apa yang diperlukan. Misalnya jika Hb turun, Anda dapat memberikan packed red cell. Namun ini juga baik untuk dikombinasikan dengan fresh frozen plasma untuk menggantikan plasma yang keluar. Yang berikutnya adalah kontrol perdarahan. Anda dapat melihat apakah masih ada perdarahan yang terjadi pada pasien, apakah masih ada perdarahan lambung yang terjadi pada pasien lewat aspirasi dari NGT. Nah, tentu saja kita harus selalu memonitor tanda-tanda vital untuk mengawasi adanya komplikasi dan risiko syok yang dialami oleh pasien. Tentu sebagai perawat kita harus melihat secara holistik, kita perlu mengedukasi pasien dan keluarga, menenangkan mereka dan memberikan support pada keluarga. Untuk intervensi ini jika ada perdarahan di dalam lambung akan menyebabkan cairan aspirasi menjadi cavity ground. Nah, sampai sekarang gastric lavage atau bilas lambung itu masih dilakukan untuk bisa membersihkan perdarahan yang masih terjadi. Nah, namun mohon diperhatikan bahwa bilas lambung itu tidak boleh menggunakan air es. Pakailah air dengan suhu normal atau NaCl dengan suhu normal. Karena air es itu dari hasil penelitian dia akan bisa terjadi disosiasi oksihemoglobin. Nah, ini akan mengurangi pengiriman oksigen ke organ-organ vital, misalnya jantung dan paru-paru dan otak. Dan ini dapat memperpanjang waktu perdarahan dan waktu protombin. Sehingga silakan didiskusikan jika di rumah sakit Anda masih melakukan bilas lambung dengan air es, silakan Anda melihat jurnal-jurnal yang terkait untuk bisa berdiskusi dengan tim manajemen bahwa ini yang harus diperbaiki sesuai dengan evidence base yang ada. Untuk intervensi kolaboratif tentu saja kita harus melakukan beberapa hal. Misalnya kita harus mengecek darah lengkap. Nah, kita juga harus menambahkan ada fungsi koagulan PT, APTT, INR misalnya. Nah, karena tadi lethal triad itu ada di sana ada asidosis metabolik, tentu saja kita harus cek fungsi laktat, nilai laktatnya. Jadi jika nilai laktatnya tinggi akan terlihat bahwa ini sangat beresiko pasien untuk terjadi asidosis metabolik sehingga perlu ditangani oleh oksigen dan juga pemberian obat-obatan lain. Juga fungsi hepar kita harus perhatikan untuk faktor-faktor koagulasi misalnya. Jadi perlu kita berkolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan laboratorium ini. Nah, tentu saja resusitasi cairan sangat diperlukan jika kondisi hemodinamik pasien belum stabil. Jadi penting sekali untuk melihat MAP dan intake output. Juga jika pasien terpasang CVP CVC akan lebih baik untuk mengukur CVP atau tekanan vena sentral itu secara berkala. Nah, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, jika diperlukan bilas lambung maka pakailah suhu cairan yang normal. Ada pada beberapa pasien diperlukan nasogastric suction atau long intestinal tubes. Jadi sampai ada kateter yang dimasukkan ke dalam intestin. Ini untuk pada beberapa kasus pasien yang perdarahannya di usus. Nah, karena misalnya ada perdarahan lambung yang berat sehingga pasien tidak dapat mengkonsumsi makanan dengan baik atau menyerap nutrisi dengan baik. Nah, sebelum kita melakukan total parenteral nutrition, bisa dipertimbangkan memakai atau memberikan makanan lewat PEG atau percutaneous enterogaster tube. Jadi PEG tube itu selang yang dimasukkan ke dalam gaster. Jadi ini harus dioperasi dulu untuk dipasangkan selang ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Nah, yang berikutnya adalah farmakoterapi. Tentu saja misalnya kalau tindakan bedah tidak cukup atau misalnya tindakan bedah tapi tetap harus diobati dengan farmakoterapi. Jadi ini adalah jenis obat-obatan yang bisa dipakai pada pasien. Sebagai perawat kita harus bisa membedakan
dan juga lihat cara kerjanya dan efektivitasnya seperti apa. Itu yang penting kita perhatikan untuk memberikan obat-obatan ini kepada pasien. Anda dapat melihat perbedaan golongannya, ada antacid, ada H2 blocker, ada proton pump inhibitor, dan juga gastric mucosal agent atau yang kita kenal sebagai obat sucralfate. Ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun materi mengenai trauma abdomen. Terima kasih dan selamat belajar.